Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GX manual tahun 2013. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang paling mudah itu adalah tampilan dari luar ya. Dari luar secara sekilas kita perhatikan, yang pertama adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di suspensi atau kaki-kaki, bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus habis itu untuk bodi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah ini nut. Nut ini adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi mobil yang tidak bekas nabrak atau benturan, dia nutnya itu masih presisi jaraknya antara kiri dan kanan. Nah, terus habis itu yang kedua itu adalah di permukaan cat dari bodi. Pastikan bahwa permukaan cat dari bodi itu dia memantulkan objek atau bayangan benda-benda di seputar mobil itu secara lurus, tidak bergelombang, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak atau bekas benturan. Nah, kita kelilingin mobil, kita periksa, kita cek semua parts-parts bagian yang ada di mobil satu persatu. Nah, semuanya mulai dari kaca, lampu, terus velg, ban, semuanya kita periksa, kita perhatikan, kita kelilingin mobil. Nah, pastikan bahwa kondisi fisik dari luar bodi itu aman. Nah, oke. Nah, jika kita sudah kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan kondisi dari luar aman. Nah, berikutnya sekarang kita coba periksa ke bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya sudah tergabung ya dengan remote. Nah, sekarang coba kita buka mobil. Nah, R3 ini jika kita buka sekali, dia hanya kebuka, kita pencet sekali, dia hanya kebuka pintu supir saja. Nah, jika kita pencet sekali lagi, yang kedua kali, maka dia akan terbuka keseluruhan pintu. Nah, sekarang kita cek di bagian dalamnya. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita periksa itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa dia aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena mobil ada indikasi terkena banjir. Nah, terus habis itu yang berikut kita perlu periksa adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu berikutnya, pedal juga kita perlu periksa. Karena apa? Karena kehausan karet pedal dia berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus habis itu berikutnya di kolong jok. Kolong jok juga kita periksa. Nah, di sini kita periksa, kita pastikan itu tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat di bawah masing-masing jok. Nah, apabila kita sudah periksa dan kita rasa itu sudah aman, nah sekarang coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke mobil, yang perlu kita perhatikan itu adalah instrumen yang ada di dashboard. Pastikan kondisinya bagaimana. Terus habis itu juga plafon juga kita periksa kondisinya bagaimana. Pastikan bahwa dia kondisinya masih oke. Nah, terus habis itu di jok juga, sarung jok juga perlu kita periksa. Nah, ini dia disarungin ya, jadi ini sifatnya tidak permanen ya sarungnya. Nah, di dalam sarungnya ini sih masih jok orisinil seperti itu. Oke. Nah, setelah kita periksa itu bagian interior aman, cocok dengan kondisi yang kita inginkan. Nah, berikutnya sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, kita buka kap mesin, kita periksa juga di bagian atas apakah ada rembesan oli. Di bagian bawah juga kita periksa, kita pastikan. Nah, terus habis itu perlu juga kita periksa di kaki-kaki, aman nggak kaki-kakinya, apakah ada rembesan atau tidak. Terus habis itu juga apakah ada kropos atau tidak di bagian bawah mobil. Nah, setelah kita periksa itu sudah aman. Nah, berikutnya kita periksa level oli, kondisi oli. Terus habis itu kondisi radiator coolant sama ini levelnya. Nah, jika kita pastikan itu juga sudah aman, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil ya. Oke. Nah,
Coba kita nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa dia nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak, atau di dinamo starter ya, dinamo starternya bermasalah. Nah, dan kita perlu periksa juga getaran mesin yang masuk ke dalam mobil. Bisa kita periksa dengan kita pegang setir, bisa kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesinnya. Terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa periksa bagaimana getaran mesinnya. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan bisa jadi di engine mountingnya ya sudah pecah atau sudah keras, perlu diganti. Atau bisa jadi mesin mesinnya pincang ya, jadi perlu diservis, tune up. Atau bisa jadi ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, terus berikutnya yang perlu kita periksa lagi itu di kilometer mobil berapa ya. Oke, nah di R3 ini kilometernya di 75.000. Jadi mobil ukuran 9 tahun, jadi tidak sampai 10.000 pemakaiannya per tahun. Nah, di sini juga ada service recordnya. Jadi ganti oli berikutnya di 76.000. Jadi sudah hampir ganti oli ya. Oke. Nah, terus habis itu di R3 ini juga masih lengkap. Jadi dia buku servis juga ada. Nah, ini lengkap dari awal, dia juga servis di Suzuki ya sampai terakhir. Nah, ini ada rekor servisnya dari awal sampai terakhir. Nah, ini kita lihat tempat sini. Nah, ini agak susah. Nah, ini dari awal sampai terakhir ya. Nah, ini oke. Nah, di sini juga ada beberapa bon-bon yang disimpan, bon-bon perbaikan. Terus di sini ada buku manualnya juga masih lengkap. Oke. Nah, oke, pastikan jika kita mencari mobil bekas itu antara kilometer, terus kondisi mobil, serta rekod servisnya itu sesuai ya, jadi dia sinkron seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Nah, oke. Nah, ini di R3 ini buat buka kap mesin. Nah, di sini buat buka tangki bensin. Nah, buka tangki bensin. Oke. Nah, di sini dia ada tombol buat ini nih, buat fog lamp depan. Tombol buat fog lamp depan. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini kisi-kisi AC ya. Oke, AC juga kita cek juga masih dingin. Oke, nah sekarang kita sebelum kita ke periksa mesin, nah kita periksa juga door trim nih perlu. Nah, door trim kondisinya juga masih bagus. Nah, di bagian sini ini ada pengaturan buat spion. Dia sudah elektrik tapi belum retract. Nah, di sini ada pengaturan buat central lock. Di sini ada buka dan lock unlock power window ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba buka power windownya. Nah, sealer juga perlu kita periksa. Sealer pada pintu ya, kita perlu periksa kondisinya bagaimana. Karena apa? Karena kalau sealernya itu sudah cacat, berarti ada kemungkinan indikasi pintu sudah perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Oke. Nah, sekarang kita periksa mesin ya. Oke, kita periksa mesin, kita buka mesin. Nah, oke. Nah, Suzuki R3 ini mengusung mesin 1400 cc, 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, untuk memastikan kondisi mesin itu masih oke, secara sekilas kita bisa dengar ritme suara mesin. Pastikan bahwa ritme suara mesinnya dia konstan, suaranya juga halus, terus getarannya juga minim, seperti itu. Oke. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini di bagian atas di kap mesin dia ada sealer. Sealer juga kita periksa kondisinya, pastikan bahwa sealer itu aman. Nah, terus habis itu juga di bagian kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa dia tidak ada reparasi atau perbaikan diperbaiki ya, seperti itu. Oke. Nah, dia sudah dilengkapi dengan ini ya, peredam panas ya di bagian mesin. Nah, terus ini juga perlu kita periksa juga nih besi yang memanjang di depan apron. Kita pastikan bahwa apron itu aman, tidak ada tidak ada bekas reparasi atau perbaikan, seperti itu. Nah, di bagian-bagian sini juga perlu kita pastikan.
aman atau tidak, jangan sampai ada bekas reparasi atau ketok ulang. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa melihat dari komponen-komponen metal yang ada di mesin. Pastikan bahwa komponen-komponen metalnya itu aman, tidak ada karat, dan juga tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah dibersihkan. Nah, terus habis itu juga fan listrik juga perlu kita perhatikan. Pastikan bahwa fan listriknya itu berputar secara normal. Seperti itu. Oke. Nah, setelah kita periksa mesin, sekarang kita coba periksa ke bagian yang lain. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil bekas ya, mobil second dengan kapasitas 7 penumpang yang sudah terkenal ya, dia termasuk mobil yang irit dan nyaman, termasuk yang nyaman di kelasnya. Terus habis itu perawatannya juga mudah, hampir semua bengkel juga bisa menanganin Suzuki R3 ini. Terus bengkel-bengkel Suzuki resminya juga banyak tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin Suzuki R3 ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan, seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa ke bagian tengah ya. Oke, kita periksa ke bagian tengah. Nah, oke, sekarang saya masuk ke dalam ya. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya. Nah, saya masih dapat legroom sekitar mungkin 7 atau 8 jari nih ya. Nah, terus habis itu headroom saya masih ada dapat sekitar, nah ini berapa jari nih ya, mungkin hampir 10 jari ya, 10 jari. Nah, terus habis itu sekarang kita periksa dulu ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang dia sudah ada seat belt 2 titik. Nah, terus habis itu apa namanya tuh, bangku dia dilipat 100% ke depan dan dia bisa rata dengan apa, bagasinya bisa rata. Nah, terus di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus habis itu di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, terus habis itu dia ada 2 senderan kepala di bagian bangku baris ketiga. Nah, di bagian bangku baris kedua dia ada 2 senderan kepala. Nah, dia pelipatannya bisa 60%, 40% ke depan. Nah, di bagian tengah ini ada ini armrest ya, senderan tangan. Nah, cuman dia harus dibuka pakai resleting dulu nih ya, dibuka. Jadi ada di sini. Oke. Nah, di bagian sini ini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka seperti itu. Nah, dia handle nya sudah retract, bisa di retract ya, retract modelnya model retract. Nah, di sini ada kantong di belakang jok. Nah, terus habis itu AC juga sudah double ya, AC sudah double, kisi-kisi AC juga masih oke. Nah, sekarang dia ada 3 pengaturan di AC. Nah, ini coba kita nyalakan AC juga masih dingin kondisinya. Nah, terus di sini juga ada ini nih apa, handle tangan yang bisa di retract modelnya. Nah, terus habis itu sekarang kita periksa di door trim. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Nah, ini bahannya dia bahan fabric ya, sama dengan bahan di jok. Nah, terus di sini ada cup holder, terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, R3 ini juga sudah dilengkapi dengan child lock ya. Pengaturannya mudah, hanya dengan jari saja. Nah, terus sealer di pintu juga perlu kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak ya. Oke, pintunya tidak bekas reparasi. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini dia ada lampu. Dia belum ada defogger ya di kaca belakang. Terus di sini wiper. Terus ada sensor parkir ini tambahan ini sepertinya. Nah, terus habis itu, nah ini salah satu juga nih indikasi kalau kita mau periksa mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air di knalpot. Oke, nah ini mata kucing ada 2 di bumper. Nah, sekarang kita coba buka bagasi, kita periksa. Nah, pintu bagasi sealer juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa sealer dia kondisinya aman seperti itu. Nah, bagian-bagian sini juga perlu kita periksa nih. Jangan sampai ada bekas reparasi, ketok ulang dan sebagainya. Nah, oke. Nah, apabila jok baris ketiga tidak dilipat sih, space bagasi tidak terlalu besar, tapi masih cukup lah untuk naruh barang. Nah, apabila dilipat masih dapat space yang lebih besar. Nah, di sini buat spare tire ya, ban cadangan. Jadi kita buka, terus kita bisa putar pakai kunci roda untuk menurunkan ban cadangan yang ada di bawah. Nah, terus habis itu di sini ini tambahan ini
Nah ini kita bisa periksa di bagian sini. Bentar nih bukanya, agak susah nih bukanya. Bentar, coba kita. Oh ini harusnya nih ada ini nih. Sebentar. Nah ya di sini ada kompartemen. Nah kompartemen untuk naruh barang-barang kecil ya di bagian ini, bagian sini bisa dibuka. Oke. Nah ini bentar, kita rapiin dulu. Oke. Nah ini bisa kita rapiin juga. Nah sip. Sekarang kita tutup pintu bagasi. Sekarang kita lanjut. Nah ini pengisian bensin dia ada di sebelah kiri. Nah terus sekarang kita periksa door trim ya. Nah di sini door trim juga kondisi juga masih oke, masih bagus. Nah di sini child lock, di sini sealer pintu juga kita periksa kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Nah ini tampilan jok bagian tengah. Nah, kondisinya juga masih oke, sarungnya ya oke. Nah ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Nah sekarang kita periksa ke bagian depan ya. Oke. Nah bagian depan kita periksa. Nah di bagian depan ini door trim juga kondisi juga masih oke. Nah terus habis itu ini sealer di pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah ini tampilan jok bagian depan. Nah sekarang kita masuk ke dalam ya, kita periksa bagian dashboardnya ya. Oke, kita buka dulu kaca, kita periksa dashboard. Nah ini kondisi setir juga masih oke. Nah tapi di sini ada pudar sedikit, tapi secara keseluruhan kondisi setir masih oke. Nah di sini ada buat pengaturan audio ya. Jadi kalau kita nyalakan audio, nah ini kita kecilin dulu volume. Nah dia bisa pengaturan audio ya, buat besar kecilin volume. Nah oke. Nah di sini juga buat salurannya ya. Oke seperti itu. Nah dia sudah dilengkapi dengan airbag. Nah terus di sini speedometer ada di sini. Nah di sini buat pengaturan lampu, terus sama lampu sen ya, dim juga. Nah di sini buat pengaturan di sebelah kiri, buat pengaturan wiper depan belakang serta air wiper seperti itu. Oke. Nah terus di bagian sini ini nggak menghalangin, ini ketupat merah putih. Nah ini kisi-kisi AC. Terus habis itu di sini ada tombol buat lampu hazard. Nah terus audionya dia masih standar ya, masih standar bawaan pabrik, jadi bisa CD, MP3, terus radio FM, AM. Terus habis itu kalau nggak salah juga bisa aux ya, bisa aux nih ya. Jadi ada USB-nya juga di bawah, bisa kita colokin. Nah terus habis itu di sini buat pengaturan AC. Jadi pengaturan AC ini ada suhu AC, terus habis itu di sini ada kecepatan AC, terus di sini ada arah semburan angin AC. Nah terus di sini buat ini ventilasi luar atau dalam, seperti itu. Oke. Nah, terus di sini ada power outlet. Terus habis itu di sini ada colokan buat USB. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada cup holder 1. Nah, terus habis itu ini pedal ya 5 kecepatan. Nah, ini pudar karena pemakaian ya. Oke. Nah, terus di sini rem tangan. Nah, terus di sini ada juga ini nih kunci seat belt. Kita juga bisa perhatikan ini kalau di dalam sini ada karat atau sisa-sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah terus di sini ada airbag. Nah terus di sini ada cup holder ya, cup holder. Oke. Nah cup holder, nah minuman dingin juga masih masih nyaman ini. Jika kita taruh minuman dingin bisa bertahan ininya, kesegarannya. Nah terus di sini ada tempat penyimpanan nih buat naruh handphone bagi penumpang di sebelah kiri atau barang-barang lain yang kecil. Nah terus habis itu di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah terus di sini ada cup holder sama ada kantong penyimpanan terbuka. Oke. Nah terus apalagi? Nah untuk spion dia belum bisa diatur untuk level silaunya ya, untuk silauannya. Nah terus di sini ada sun visor tapi tidak ada cermin di bagian supir. Ini lampu baca, terus di sini ada sun visor dan sudah ada cerminnya. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai Suzuki R3 1,4 tipenya GX manual tahun 2013. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, terus deskripsi mobil, terus
simulasi kredit sama harga saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, terus pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah juga bisa. Nah, di Zal Motor sendiri ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya ya, jadi performa mesinnya, terus kaki-kakinya, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, terus ini manual ya, koplingnya juga kita bisa rasakan bagaimana kopling, terus sama perpindahan giginya bagaimana, bisa kita rasakan dengan test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Nah, ini dia area parkirnya luas ya. Nah, jadi kita bisa puas bebas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya, agar mendapat info video terbaru serta stok terbaru dari kami. Nah, jangan lupa juga follow di sosmed kami ya. Di Facebook ada di Zal Motor, terus Instagram ada di FF Usfar, terus di Twitter sama di TikTok juga ada Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia nih di sini. Terus habis itu ada playlist mengenai video-video Suzuki yang lainnya. Terus habis itu ada playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share dan komen juga ya, share ke keluarga, kerabat, saudara, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.